Manusia sebagai kota, kerajaan, dan negara. Salah satu hal asasi yang membedakan Islam dengan teori-teori lain tentang manusia adalah ketika Islam memandang manusia sebagai makhluk individu. Menurut Islam, manusia sebagai makhluk individu adalah lebih penting daripada manusia sebagai makhluk sosial. Sebab dari individu yang baik akan lahir rumah tangga, masyarakat, kota, kerajaan, dan negara yang baik. Bahkan, Islam memandang bahwa meskipun hidup sebagai individu, tapi manusia dipandang sebagai makhluk sosial. Di dalam Al-Quran misalnya ditegaskan bahwa meskipun sebagai individu, tapi Nabi Ibrahim alaihi salam disebut sebagai umat. Quran Surah An-Nahl ayat 120. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk bernama manusia yang kelak memiliki peran sebagai khalifah, peran tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia sebagai individu, bukan manusia sebagai makhluk sosial. Nabi Adam alaihi salam ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hidup masih seorang diri sudah memegang peran khalifah. Oleh karena itu, meskipun sendiri, amal perbuatan manusia tetap dicatat oleh Allah untuk kemudian dimintai pertanggungjawaban di hari akhir. Perbuatan mabuk misalnya, meskipun dilakukan sendirian di dalam ruangan tertutup dan tidak merugikan orang lain, ia tetap akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perbuatan dosa. Di akhirat pun manusia akan mempertanggungjawabkan amalannya secara individu. Dalam pandangan Islam, meskipun sedang sendiri, manusia pada hakikatnya sedang melakukan aktivitas-aktivitas sosial seperti politik. Bahkan politik yang dilakukan oleh manusia adalah politik seumur hidup. Politik di sini adalah kemampuan manusia untuk mengatur kekuatan-kekuatan yang ada di dalam dirinya dengan baik, bukan politik dalam pengertian bahwa manusia harus berkumpul dengan orang lain untuk kemudian mendirikan kota, kerajaan, atau negara. Sebab di dalam diri manusia ada kekuatan-kekuatan besar seperti Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi, Direktorat Perpajakan, tentara, rakyat, musuh, wakil raja, dan raja. Manusia adalah masyarakat, kota, kerajaan, dan negara. Kegagalan dalam mengatur kekuatan-kekuatan yang ada di dalam diri manusia akan berakibat kepada kegagalan hidup dunia akhirat. Jadi, untuk berpolitik, manusia tidak perlu aktif di partai politik. Dengan mengatur segala kekuatan yang ada di dalam dirinya, setiap manusia pada hakikatnya sedang berpolitik. Para ulama muslim pada zaman dahulu banyak yang telah memberikan tamsil bahwa manusia seperti kerajaan, akal seperti raja, indera eksternal dan indera internal seperti tentara, anggota badan seperti warga negara, nafsu dan amarah seperti musuh. Jika raja mampu mengendalikan kekuatan-kekuatan yang ada di dalam kerajaannya, kerajaan akan stabil dan jauh dari konflik. Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Attas menyebut bahwa kemampuan manusia untuk mengatur dan memerintah dirinya sendiri adalah yang disebut sebagai khalifah, sebuah peran yang diemban oleh setiap individu manusia. Pandangan Islam terhadap manusia sangat berbeda. Misalnya dengan pandangan teori-teori di barat tentang manusia yang mengangkat aspek sosial manusia ke tingkat yang sangat tinggi. Aristotle 384 sampai 322 sebelum era bersama
Seorang ahli falsafah besar Yunani kuno misalnya menyebut manusia sebagai makhluk politik. And that man is by nature a political animal, tulis Aristotle dalam karyanya yang berjudul Politics. Pandangan Aristotle tersebut kemudian mengantarkan dia kepada kesimpulan bahwa negara ada lebih dulu daripada individu. The city is thus prior by nature to the household and to each of us. Pandangan Aristotle tentang manusia yang begitu sangat menekankan aspek sosial manusia kemudian menjadi salah satu landasan penting dalam perjalanan peradaban Barat. Pandangan tersebut ikut mewarnai sistem politik, ekonomi, budaya, dan pendidikan di Barat. Karena mengangkat aspek sosial ke tingkat yang sangat tinggi, tujuan pendidikan di Barat pun adalah untuk mencetak warga negara yang baik atau good citizen, bukan manusia yang baik atau good man. Dalam aspek ekonomi, apa yang disebut oleh John Stuart Mill 1806 sampai 1873 bahwa manusia itu makhluk ekonomi atau homo economicus adalah cara pandang lain yang mengangkat aspek sosial manusia ke tingkat yang sangat tinggi. Pandangan Islam yang menekankan aspek individu tidak berarti bahwa segala hal yang berhubungan dengan kehidupan sosial adalah tidak penting. Sebab begitu banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang menjelaskan tentang ajaran-ajaran yang memiliki dimensi sosial. Amal kebaikan yang dilakukan secara berjamaah pun selalu diberi pahala yang lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, hal-hal yang bersifat sosial harus berdasarkan individu yang baik, sebab dari individu yang baik akan tercipta peradaban yang baik. Agar dicatat sebagai amal soleh, amal kebaikan harus berdasar niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tempat niat ada di dalam hati setiap individu. Niat tidak hadir di tengah-tengah masyarakat atau negara.